Pemilihan kepala daerah Kabupaten Nabire tertunda terus, betul tidak? Kita belum tahu kapan itu. Nah, mari kita perhatikan. Kalau kita ingin mendapatkan seorang pemimpin sekarang ini, pemimpin yang baik, sebetulnya persiapan yang paling baik untuk memilih pemimpin kita yang sekarang akhir 2008, seharusnya kita harus mempersiapkan tahun berapa? Ngerti? Ini pertanyaan penting. Saya akan ulang begini. Kalau pemimpin yang kita pilih sekarang umurnya 40 tahun, berarti sejak umur berapa pemimpin itu harus dipersiapkan jadi pemimpin? Sejak anak-anak. Siapa yang jawab tadi? Oke. Betul sekali. Bapak kerja apa di sini, Pak? Swasta. Sejak anak-anak harus dipersiapkan. Berarti kalau kita di Kabupaten Nabire ingin mendapatkan pemimpin yang baik akhir tahun 2008 ini, berarti kita paling sedikit harus mempersiapkannya 35 tahun yang lalu. Waktu pemimpin itu umur berapa? 35 tahun yang lalu. Kalau sekarang umur 40 tahun. Coba jawab. Ya, pinter anak-anak. 5 tahun. Saudara, Kecamatan Yaur, kemarin di Kuati sore kami dapat tahu ini. Kecamatan Yaur pertama kali berdiri itu tahun 68. Berarti sudah 40 tahun ada wilayah kecamatan atau distrik Yaur. Dari sejak di Yaur kami membicarakan ini. Tanya kepada orang-orang Yaur. Ternyata belum ada orang daerah Yaur yang jadi dokter. Belum ada orang Yaur yang jadi Kapolsek, Kapolres, dan Ramil, dan Dim. Belum ada. Bahkan jadi camat juga belum ada. Kalau kecamatan ini ada sudah 40 tahun, berarti ada kesalahan gereja. Sebab sebelum ada pemerintahan, gereja ada lebih dulu. Betul tidak? Bahkan tadi pagi sebelum kami ke Sima, kami ditunjukkan tugu pemerintahan yang ada pertama kali di daerah Yaur ini, itu di bawah Karisidenan Sultan Tidore dari Tidore. Itu September 1924. Berarti itu 84 tahun yang lalu. Kalau itu dihitung jauh lagi ke sana, cerita rakyat semuanya tahu. Residen pertama pindahkan ke Napan karena digigit anjing. Masih ingat cerita itu? Ada anjing, orang Kuati sore menggigit residen itu, dan dia marah. Kasihan bapak yang punya anjing dihukum, dipenjara, diternati sana. Saudara mendengar semua cerita ini, Injil masuk dulu. Ada yang tahun 1908, 1912, jauh sebelumnya. Saya mau buktikan, maaf jangan ada yang tersinggung ini. Ada berapa guru SD yang tinggal di Sima? Siapa bisa jawab? Betul, cuma satu. Bayangkan, dari Yaur kami cuma ketemu 2 guru SD. Di Kuati sore berapa kemarin Pak Wiyai guru SD-nya? 3. Di sini cuma 1 guru tetap ditambah guru honor 2. Ibu bapak gereja Tuhan, ketua majelis jemaat, bapak kepala kampung, anak-anak Tuhan, mau jadi apa kita ini? Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, anggota gereja, tidak mau berusaha untuk maju, mau sampai kapan?
Lagi sekali ini caranya menghitung. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik sekarang, kita harus mempersiapkannya 35 tahun yang lalu. Berarti setiap generasi, setiap tahun kita harus ada persiapan pemimpin yang akan datang. 100% kalau kita lihat di Sima, jelas ini orang Papua. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sekarang ini dari Sorong, Manokwari, Biak, Serui, Nabire, sampai Jayapura, saya tidak tahu wilayah selatan. Kota-kota itu sudah bukan lagi mayoritas Kristen. Dengarkan ini baik-baik. Kristen sudah turun, Islamnya sekarang lebih banyak. Kita tidak bisa melarang mereka datang, sebab ini wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang harus kita siapkan adalah anak-anak ini. Betul tidak? Mereka ini mau diapakan? Tadi pagi baru jam 9 lewat sedikit, bersama Pak Eko kami ada di dermaga yang baru. Lihat anak-anak sekolah sudah main-main di situ. Pak Eko tanya, kalian tidak sekolah? Sudah pulang? Pak Eko kaget. Ternyata baru tahu gurunya cuma satu. Anak-anak muda, dengarkan ini. Kalian harus punya cita-cita. Kalau kalian tidak punya cita-cita jadi guru, kalian mau jadi apa? Siapa yang akan mengajar adik-adikmu nanti? Kalau dari sekarang ini kalian tidak punya cita-cita jadi guru. Saya tidak tahu YPK dan Gereja Kristen Injili di tanah Papua bagaimana cara mempersiapkan kepemimpinan ini. Kenapa gereja sampai seperti ini? Berapa kali saya bicara kepada STT Kine yang ada di Abepura. Setiap tahun itu diperkirakan antara 30 sampai 40 pendeta yang diluluskan dari STT GKI. Lalu kemana semua pendeta-pendeta ini? Sampai Yaur, Watisore, Sima itu tidak ada pendeta. Kenapa pemimpin-pemimpin ini seperti buta dan tuli, tidak melihat kebutuhan yang sekarang ini makin jauh? Tanpa datangnya Islam, tanpa pendatang makin banyak dari Toraja, dari Maluku, dari Jawa yang bukan Islam sekalipun. Dengarkan ini penting. Orang Papua sendiri sudah banyak masalah yang dihadapi. Coba renungkan ini. Tanpa adanya pendatang pun kita di Papua banyak masalah sendiri. Betul tidak? Nah, kalau orang-orang Papua sendiri tidak bangkit, tidak sadar. Ingat, provinsi yang paling tinggi penyakit HIV/AIDS itu Papua. Dan ini provinsi Kristen. Saudara, orang Papua bisa punah. Tahu kata punah? Habis kalau gereja tidak bangkit dalam kepemimpinan. Minggu yang lalu, pimpinan pesat di Nabire diberitahu seorang dokter di Wonorejo. Dokter ini dokter Islam. Dengarkan ya. Memberitahu ketua pesat, ketua yayasan pesat. Dibilang menakutkan. Ada apa? 2 minggu lalu ada 38 orang Papua yang dites HIV/AIDS. Setelah lewat tes, 30-nya positif, hanya 8 yang tidak. Nah, dokter Islam ini memberitahu, ini bahaya. Itu baru di satu puskesmas. Anak-anak, kalian harus tahu, penyakit ini mematikan. Itu karena hubungan seks yang salah. Dengan terpaksa, berapa bulan yang lalu, asrama kami, asrama Yudea di Kalibobo, mengeluarkan satu anak perempuan, SMP kelas 2. Anak ini kami asramakan dari taman kanak-kanak. Dengarkan ini. Ini yang diasramakan saja kami masih bisa kebobolan. Artinya sulit didiknya. Dari TK kami ambil anak ini, SD lulus masuk SMP.
Tapi begitu masuk SMP, anak ini susah diatur, anak perempuan.